Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ketiga yaitu mengenai rangkuman masalah penyimpangan sosial. Sebelumnya marilah kita membacakan doa secara bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absensi silahkan diisi. Dan sekarang marilah kita masuk ke materi, yaitu definisi perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah sifat perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Perilaku ini terjadi disebabkan seseorang mengabaikan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yaitu ciri perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dapat dilihat dari beberapa ciri yang nyata. Misalnya, perilaku harus dapat didefinisikan. Maksud perilaku yang harus didefinisikan di sini yaitu perilaku menyimpang bukanlah semata-mata ciri tindakan yang dilakukan orang, melainkan akibat dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap perilaku tersebut. Selanjutnya itu perilaku bisa diterima juga bisa ditolak. Perilaku menyimpang tidak selalu merupakan hal yang negatif. Ada beberapa penyimpangan yang diterima bahkan dipuji dan dihormati. Seperti contohnya itu orang yang jenius, yang mengemukakan pendapat baru yang kadang-kadang bertentangan dengan pendapat umum. Selanjutnya itu penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Umumnya pada masyarakat modern, tidak ada seorang pun yang masuk kategori sepenuhnya penurut atau konformis, ataupun sepenuhnya penyimpang. Secara umum, penyimpangan yang dilakukan tiap orang cenderung relatif, bahkan orang yang tadinya menyimpang mutlak lambat laun harus berkompromi dengan lingkungan dan akhirnya tidak menyimpang lagi. Selanjutnya itu penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Budaya ideal di sini adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Namun dalam kenyataannya tidak ada seorang pun yang patuh terhadap segenap peraturan hukum yang berlaku. Akibatnya antara budaya nyata dengan budaya ideal selalu terjadi kesenjangan. Selanjutnya terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan, yaitu pada suatu masyarakat apabila terdapat nilai atau norma yang melarang suatu perbuatan, sementara banyak orang ingin melakukannya, maka akan muncul norma-norma penghindaran. Norma penghindaran adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka, tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Selanjutnya, penyimpangan sosial bersifat adaptif atau menyesuaikan. Penyimpangan sosial tidak selalu menjadi ancaman karena kadang-kadang dapat dianggap sebagai alat pemelihara stabilitas sosial. Di satu pihak, masyarakat memerlukan keteraturan dan kepastian dalam kehidupan, yaitu kita harus mengetahui sampai batas tertentu perilaku yang kita harapkan dari orang lain. Di lain pihak, perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Jenis perilaku menyimpang diantaranya yaitu penyimpangan sosial primer dan penyimpangan sosial sekunder, serta penyimpangan individu dan penyimpangan kelompok. Penyimpangan sosial primer. Sosial primer di sini adalah penyimpangan yang bersifat sementara atau temporer, atau orang yang melakukan penyimpangan primer masih tetap dapat diterima oleh kelompok sosialnya karena tidak secara terus-menerus melanggar norma-norma umum. Contohnya itu pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya definisi penyimpangan sosial sekunder, yaitu penyimpangan sosial yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sanksi telah diberikan kepadanya, sehingga para pelaku secara umum dikenal sebagai orang yang berperilaku menyimpang. Contoh, seseorang peminum dan pemabuk minuman keras, dimanapun ia berada akan dibenci oleh orang lain. Selanjutnya definisi penyimpangan individu, merupakan penyimpangan yang dilakukan sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Hanya satu individu yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma umum yang berlaku. Selanjutnya definisi penyimpangan kelompok, yaitu penyimpangan kelompok merupakan penyimpangan yang terjadi apabila perilaku menyimpang dilakukan bersama-sama dengan kelompok tertentu.
Contoh, kelompok atau geng kejahatan terorganisasi yang melakukan penyelundupan dan perampokan. Selanjutnya, berbagai upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Perilaku menyimpang dari sudut pandang kriminolog ada dua macam, yaitu teori pengendalian dan teori konflik. Untuk teori pengendalian, ada 4 hal mengikat individu terhadap norma masyarakat. 1 yaitu kepercayaan, kedua ketanggapan, ketiga keterkaitan, yang keempat keterlibatan. Untuk kepercayaan yaitu mengacu pada norma yang dihayati. Untuk ketanggapan yakni sikap tanggap seseorang terhadap pendapat orang lain. Untuk keterkaitan atau komitmen berhubungan dengan berapa banyak imbalan yang diterima oleh seseorang. Untuk yang keempat yaitu keterlibatan, mengacu pada bagian seseorang dalam berbagai lembaga masyarakat seperti sekolah dan organisasi-organisasi di masyarakat. Teori konflik yaitu konflik budaya. Apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus yang masing-masing tertutup sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya kesepakatan nilai. Selanjutnya yaitu konflik kelas sosial. Terjadi akibat suatu kelompok yang menciptakan peraturan sendiri untuk melindungi kepentingannya. Sebab terjadinya sikap penyimpangan dari sudut pandang psikolog. Ilmuwan yang terkenal dari bidang psikolog adalah Sigmund Freud. Dia membagi diri manusia menjadi 3 bagian penting, yaitu aide atau mudah terpengaruh gerak hati. Selanjutnya ego, penjaga pintu kepribadian. Selanjutnya superego, mengikuti suara hati. Terkait masalah aide yaitu bagian diri yang bersifat tidak sadar, naluri dan impulsif. Selanjutnya itu terkait masalah ego yaitu bagian diri yang bersifat sadar dan rasional. Selanjutnya terkait superego yaitu bagian diri yang telah menyerap nilai-nilai kultural dan berfungsi sebagai suara hati. Perilaku menyimpang karena anatomi. Menurut Emil Durkheim, anatomi adalah suatu situasi tanpa norma dan tanpa aturan sehingga tidak tercipta keselarasan dan ketertiban dalam masyarakat. Ada 4 cara pencapaian tujuan. Konformitas yaitu sikap yang menerima tujuan budaya yang konvensional dengan cara yang juga konvensional atau yang selama ini bisa dilakukan. Contohnya, seseorang yang ingin kaya dengan cara yang wajar dan diterima umum, yaitu contohnya itu bekerja keras, halal, dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua yaitu inovasi, yaitu sikap seseorang dalam menerima secara kritis cara-cara pencapaian tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dengan cara baru yang belum biasa dilakukan. Dalam inovasi, upaya pencapaian tujuan yang dilakukan dengan cara yang tidak konvensional, termasuk cara-cara yang terlarang dan kriminal. Contoh, seseorang yang otodidak komputer berhasil membobol sistem komputer suatu bank. Ia menjadi kaya dengan cara baru dan kreatif namun melanggar hukum. Selanjutnya yang ketiga itu ritualisme, yaitu sikap seseorang menerima cara-cara yang diperkenalkan sebagai bagian dari bentuk upacara tertentu, tetapi menolak tujuan-tujuan kebudayaannya. Dalam ritualisme, seseorang mempertahankan cara yang sudah konvensional, namun tujuan yang sebenarnya sebagian besar telah dilupakan. Ritus upacara tetap dilakukan, tetapi fungsi dan maknanya sudah hilang. Contohnya, pengemudi menaati lampu lalu lintas karena takut ditilang, bukan demi keselamatan diri dan pengemudi lainnya. Yang keempat yaitu pengasingan, sikap seseorang menolak baik tujuan-tujuan maupun cara-cara mencapai tujuan yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat ataupun lingkungan sosial. Terima kasih. Di sini tadi udah ada pemahaman. 1, ini ada terlewat upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat, yaitu upaya pencegahan penyimpangan sosial yang dilaksanakan sebagai berikut. Khususnya untuk diri kita, untuk anak-anakku. Yang pertama, mulailah berjanji pada diri sendiri.
Contohnya, saya berjanji untuk tidak mencoba menggunakan obat terlarang dan melakukan perbuatan yang menyimpang. Ya, yang kedua, jauhilah pergaulan yang negatif atau tidak bermanfaat. Yang ketiga, jauhilah lokasi-lokasi yang menjadi tempat peredaran narkoba, seperti tempat pelacuran, perjudian, diskotek. Yang keempat, bergabunglah dengan teman-teman yang selalu mengajak melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti olahraga, bela diri, kesenian, les keperpustakaan, penelitian, ataupun berkebun, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima, berkarya sekaligus mendapat uang tanpa mengganggu pelajaran sekolah dan pekerjaan rutin di rumah. Selanjutnya yang keenam, bantulah pekerjaan orang tua di rumah. Tumbuhkan kasih sayang, hormat kepada orang tua dan yang lebih tua. Selanjutnya yang ketujuh, milikilah sifat toleransi, tolong menolong, selalu meningkatkan ibadah dan peduli lingkungan sosial. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, cari atau gali atau pupuk dan kembangkan bakat minat serta potensimu untuk meraih cita-citamu, ya. Itulah rangkuman dari bab 3. Untuk selanjutnya pertemuan yang berikutnya yaitu di bab 4. Nanti kita akan membahas bab 4 itu terkait kegiatan pelaku ekonomi masyarakat, mungkin di minggu besok, minggu depan. Ya, anak-anakku silakan dipahami, dipelajari sebagai bahan bacaan, dibaca dan dibaca secara otomatis nanti akan tersimpan di dalam memori. Terima kasih dan semoga kita selalu diberikan kesehatan anak-anakku dan tetap komitmen ya masuk sekolah pelajaran walaupun daring. Kakak tutup mari dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.